Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir? Banyak. Siapa saja? Adit ada? Gak ada. Kenapa? Sakit. Sakit ya. Baik, yang sakit semoga cepat sembuh ya. Yang ada keperluan semoga dilancarkan perjalanannya. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim sadaqallahul azim. Nyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot. Sekarang bacakan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli humazatil lumazah. An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan Allahul alim. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Usia balik. Usia balik. Ya gitu, usia balik. Apa coba? Lupa lagi? Lupa lagi. Kemarin kita kan membahas tentang surat At-Tin ya. Nah, jangan lupa di rumah tuh belajar ya. Apa yang sudah dibahas kemarin, terus apa yang akan dibahas pada pelajaran hari ini. Nah, kalau untuk hari ini kita akan belajar mengenal sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Ada yang tahu itu waktu sholat duha itu kapan? Pagi hari. Jam berapa coba pagi harinya? Jam 9, jam 8. Nah, sholat duha itu dimulai dari terbit fajar sampai menjelang matahari. Nah, kalau sekarang subuhnya jam 4, bisa dimulai dari jam 5 terus sampai nanti jam 10 asal jam 11. Itu waktu sholat duha ya. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, kalian itu diharapkan dapat melaksanakan ketentuan dan tata cara sholat duha dengan baik dan juga dapat mempraktikkan sholat duha dengan baik. Siapa di sini yang suka sholat duha pagi-pagi sebelum berangkat sekolah? Ada? Nggak ada? Aduh, sholat duha itu adalah sholat sunat yang dianjurkan ya. Sholat sunat yang dianjurkan oleh Islam ya. Dan sholat duha itu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah karena banyak sekali manfaatnya ya. Dari mulai membuka rezeki bisa sholat duha. Kalau misalkan kalian mau jadi anak yang pintar, sholat duha, kemudian berdoa minta kepada Allah di selesai bacaan doa sholat duha ya. Nah, nih ada gambar orang yang lagi sholat. Siapa yang sholatnya di sini sudah
full, tidak ada yang tertinggal. Semuanya, kalau sholat itu tidak boleh ketinggalan ya, tidak ada yang ditinggalkan satupun karena sholat itu hukumnya wajib ya. Nah, di sini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana ketentuan sholat. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ada perintah di situ ya. Perintahkanlah anak-anak kalian agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Nah, kalian di sini berapa tahun usianya? 10. Ada yang 10, ada yang 11, berarti sudah wajib melaksanakan sholat. Nah, di situ ada keterangannya. Apabila tidak melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun, maka pukullah mereka ya. Jadi ada hukumannya. Kalau tidak sholat, nah kalian juga pasti sama orang tua, sama mama kalian, kalau tidak sholat dihukum. Ada ya? Apa coba? Apa dihukumnya? Tidak dikasih jajan. Suka kalau tidak sholat atau dimarahin. Itu karena apa? Karena pentingnya melaksanakan sholat ya. Sholat itu adalah ibadah yang wajib, yang pertama kali ditanyakan ketika nanti dihisab ya. Sholat itu hukumnya wajib. Nah, di sini sholat duha. Sholat duha itu termasuk sunat muakkad. Nah, sunat muakkad. Ada yang tahu apa itu sunat muakkad? Nah, sunat muakkad itu artinya sholat yang sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sholat duha itu dilaksanakan pada waktu duha atau pagi hari menjelang siang hari. Ya, nanti kalian harus coba melaksanakan sholat duha karena banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tata cara sholat duha. Yang pertama sudah jelas, kalau mau sholat itu harus apa dulu? Berwudu. Nah, yang wudu dan melakukan persiapan sholat dengan memperhatikan kesucian badan, pakaian, dan tempat. Karena kalau mau sholat bukan hanya pakaiannya saja yang harus bersih, tapi tempatnya juga harus bersih. Perhatikan ya, karena sholat itu harus suci badan kitanya. Kalau misalnya belum berwudu, maka sholatnya jadi batal atau tidak sah. Yang selanjutnya, kalian juga harus membiasakan sholat duha. Nah, sholat duha itu boleh berjamaah atau boleh juga sholat sendiri atau masing-masing ya. Dianjurkan sholatnya sendiri aja. Kalau misalkan di sekolah juga kan kita suka melaksanakan ya sholat duha berjamaah. Nah, itu sebagai pembiasaan yang bisa dilakukan dari mulai sejak kecil. Nah, sejak usia kalian sampai nanti dewasa. Kalau sudah dibiasakan ya, kalau sudah dibiasakan dari kecil, nanti kalau sudah besar tidak akan malas lagi. Oh iya, kan ini kewajiban kita. Terus sudah enak dilaksanakan dari mulai sejak kecil, sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga itu harus membaca niat. Coba bacakan niat sholat duha semuanya. Lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum ada
itu? Dua. 2 rakaat paling sedikit ya. Paling sedikit itu 2 rakaat. Karena sholat duha bisa lebih dari 2 rakaat, bisa 4, bisa 6, bisa juga 8. Bisa. Nah, tapi kalau misalnya kalau misalnya 4 rakaat mah nanti kelamaan sholatnya, nanti keburu kesiangan sholat itunya sekolahnya. Jadi boleh 2 rakaat saja, tapi kalian harus bisa membiasakan sholat duha sebelum sekolah, atau misalkan nanti ketika di sekolah di kelas bisa ya kita membiasakan sholat duha berjamaah bersama kelasnya masing-masing. Yang keempat itu takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian apalagi membaca Fatihah. Kemudian membaca surat pendek, boleh Asyam atau juga Al-Kafirun atau juga surat-surat pendek yang lainnya yang terdapat pada Al-Quran. Kemudian selanjutnya terus apa? Ruku. Kemudian i'tidal, sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua seperti dalam sholat fardu. Sama ya, tata cara sholatnya mas sama seperti sholat fardu. Hanya yang membedakan itu apa? Niatnya saja. Ini kan sholat duha, jadi niatnya niat sholat duha. Tata caranya sama seperti sholat fardu. Yang selanjutnya di rakaat kedua, nah bisa membaca surat duha atau al-ikhlas ya. Yang selanjutnya i'tidal pada rakaat kedua, ruku i'tidal pada rakaat kedua, terus duduk tahiyat. Nah, ketika tahiyat perhatikan duduknya, jangan sampai salah ya. Nanti kalau salah bisa berdosa kalau sholatnya salah ya. Karena tata cara sholat itu sudah dijelaskan. Bagaimana tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salamnya itu harus benar. Kemudian bacaannya juga harus benar ya. Nah, Ibu ada tugas ya. Di sini kalian coba lengkapi niat sholat duha dan bacaan doa sholat duha. Silakan dilengkapi. Ayo kerjakan semuanya bareng-bareng. Ini kan kelompok. Ini kan kelompoknya yang kemarin ya. Ayo kerjakan. Sini aja dilanjutin. Bisa dilihat dari buku ya, buku catatan kalian yang sudah ditulis kemarin. Atau misalkan bisa dicari di buku ada tidak? Ada. Ini kan kelompok, jadi harus semua bekerja.
Sudah? Ini sudah? Sudah? Ya, coba dilihat. Sudah yang ini kelompok ini? Lihat ya. Ini alhamdulillah kalian sudah pada paham ya. Ini bacaan niat sholat duha dan juga doa sholat duha. Sekarang ibu mau lihat setelah kalian menentukan siapa yang menjadi imamnya dan menjadi makmumnya. Coba ibu mau lihat kalian mempraktekkan sholat duhanya benar apa tidak? Yuk di depan. Sudah ya, ibu lihat gerakan sholat kalian sudah cukup bagus ya. Nanti kalian belajar lagi di rumah untuk lebih khusyuk lagi ketika sholat ya. Ibu lihat juga dari kalian mengerjakan tugas kelompok itu ya sudah bagus. Semuanya aktif dalam mengerjakan tugas kelompok itu hal yang bagus karena kalau kerja kelompok harus semuanya bekerja ya, tidak boleh hanya satu orang saja, tapi harus semuanya bekerja, tidak hanya mengandalkan ketua kelompoknya saja. Nah, dari pelajarannya kali ini ibu sampaikan ya, ibu harapkan kalian itu belajar untuk apa tadi? Melaksanakan sholat duha. Jangan hanya sholat duha saja, tapi sholat wajibnya. Yang paling penting sholat wajibnya, sholat duhanya itu sebagai tambahan amalan kita. Banyak sekali ya keutamaan dari sholat duha. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kalian baca-baca lagi ya. Pelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sholat tahajud. Nah, sholat tahajud juga sama, banyak sekali keutamaannya dari sama seperti sholat duha ya. Bagaimana belajar hari ini? Alhamdulillah ya, berarti kalian itu semangat belajar ya, karena kalau belajar itu harus tetap semangat, jangan malas-malasan. Belajar itu hukumnya baik ya. Pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini saja ya. Jangan lupa belajar lagi, belajar terus belajar. Silakan pimpin